Selamat datang kembali di channel Suara Papua ID, saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Kali ini tim Suara Papua ID, kami akan mengulas kembali terkait sejarah dan seorang pengacara internasional Melinda Janki dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia sebagai seorang pengacara internasional. Dan hak untuk penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional yang disampaikan oleh Melinda Janki di depan Forum PBB pada tahun 1969 terkait tindakan pilihan bebas, atau disebut Act of Free Choice, West Papua dan hak untuk penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional. Oleh Melinda Janki. Melinda Janki adalah seorang pengacara internasional yang mengkhususkan diri dalam lingkungan dan hak asasi manusia. Dia juga merupakan anggota pendiri International Lawyers for West Papua. Makalahnya, West Papua dan hak untuk penentuan nasib sendiri menurut hukum internasional. Melinda Janki adalah seorang pengacara internasional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang lingkungan dan hak asasi manusia. Sebagai seorang aktivis hak asasi manusia, ia memfokuskan perhatiannya pada isu-isu yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Selain itu, Melinda Janki juga merupakan salah satu pendiri International Lawyers for West Papua, sebuah organisasi yang bergerak dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Papua Barat. Organisasi ini bertujuan untuk membantu rakyat Papua Barat dalam memperjuangkan hak mereka untuk penentuan nasib sendiri dan melindungi hak asasi manusia mereka, dimulai sebelum dan sesudah Papua Barat diintegrasikan ke dalam Indonesia dengan Tri Komando Rakyat, Trikora 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk melakukan operasi di tanah Papua dengan sistem militer dan kekerasan. Dalam karirnya, Melinda Janki telah berperan dalam banyak kasus penting yang terkait dengan lingkungan dan hak asasi manusia di berbagai negara. Ia telah berkontribusi dalam menghasilkan keputusan hukum yang penting bagi perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, serta telah menginspirasi banyak pengacara dan aktivis di seluruh dunia. Tindakan pemilihan bebas 1969 yang memberikan kendali atas West Papua kepada Indonesia adalah sebuah pelanggaran hukum internasional. West Papua tidak pernah melaksanakan hak hukumnya untuk penentuan nasib sendiri sesuai dengan standar internasional. Tindakan pemilihan bebas 1969 tidak dapat membenarkan kedaulatan Indonesia atas West Papua. Jika kedaulatan semacam itu ada, maka harus bersandar pada aturan hukum yang mengatur pengakuisisian kedaulatan. Jika tidak, maka West Papua adalah sebuah wilayah yang berada di bawah dominasi asing, sebuah status yang dilarang oleh hukum internasional. Antara 14 Juli dan 2 Agustus 1969, pemerintah Indonesia mengadakan yang disebut sebagai tindakan pemilihan bebas di West Papua. Mereka mengumpulkan 1022 perwakilan suku Papuan ke 8 lokasi, satu untuk setiap wilayah di West Papua, Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Cenderawasih, dan Jayapura. Beberapa dari mereka harus berjalan selama 3 hari ke lokasi yang ditentukan. Beberapa harus meninggalkan istri dan anak mereka di perawatan pemerintah Indonesia. 1022 orang Papua ini diminta untuk memilih antara dua pilihan, yaitu tetap bersama Indonesia, atau memutus hubungan dengan Indonesia dan menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia, seperti Papua Nugini. Di setiap wilayah, proses pengambilan keputusan sama. Kepala Pemerintah Provinsi Irian Barat memberitahu kelompok Papua bahwa rakyat West Papua sudah menyatakan keinginan mereka untuk tidak dipisahkan dari Indonesia dan bahwa jawaban yang benar adalah Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia. Menteri Dalam Negeri Indonesia memberitahu mereka bahwa tindakan pemilihan bebas ini akan memastikan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1969, praktik internasional sudah mapan. Menurut Resolusi 1541-15, prinsip yang harus memandu anggota dalam menentukan apakah ada kewajiban untuk mengirimkan informasi yang diminta dalam Pasal 73 Piagam, sebuah resolusi bersejarah yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1960. Terdapat dua kondisi mendasar yang harus dipenuhi sebelum sebuah wilayah yang tidak berdaulat, seperti Papua Barat, dapat digabungkan ke dalam negara lain, seperti Indonesia. Pertama, wilayah tersebut harus sudah mencapai tingkat mandiri yang maju dengan institusi politik yang bebas. Hal ini diperlukan untuk memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab melalui proses demokratis yang berinformasi.
Kedua, integrasi harus dilakukan setelah seluruh rakyat wilayah tersebut, yang sudah sepenuhnya diberi informasi tentang konsekuensinya, telah mengungkapkan keinginan mereka melalui proses demokratis yang berinformasi dan dilakukan secara tidak memihak serta berdasarkan hak suara dewasa universal. Persyaratan-persyaratan ini dijelaskan dalam Prinsip 9 Resolusi 1541-15. Jelas bahwa dalam tindakan pilihan bebas, pada tahun 1969, syarat-syarat ini diabaikan. Para ahli hukum telah mengecam tindakan tersebut sejak saat itu, menyebutnya sebagai latihan kosong dan formalistik, sebuah pilihan semu dan pengkhianatan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri. Tindakan pilihan bebas adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap hak hukum Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, sebuah pelanggaran terhadap amanah suci, yang diatur dalam Pasal 73 Piagam PBB dan pelanggaran terhadap kewajiban perjanjian Indonesia berdasarkan Piagam PBB dan Persetujuan New York. Ini tidak dapat menjadi dasar legitimasi kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Jika ada justifikasi untuk kedaulatan seperti itu, maka harus berada di tempat lain dalam aturan hukum yang mengatur pengakuan kedaulatan. Jika tidak, maka Papua Barat adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan asing, sebuah status yang dilarang oleh hukum internasional. Wah, ingatlah sejarah masa lalu dan hiduplah sebagai orang Papua. Tuhan Yesus memberkati.